bagian dari materi ini, tapi kalau ada sisa waktu, seperti biasa saya akan menyisipkan tips trik untuk membuat sesuatu. Oke, indikator hasil belajar kita untuk hari ini ada 6, membuat file presentasi, melakukan editing sederhana, menggunakan template presentasi, menggunakan gambar, kemudian tabel, save, video, audio untuk presentasi, mencetak file presentasi, dan menjalankan presentasi. Seperti itu ya. Jadi nanti mungkin seperti biasa saya akan menggunakan aplikasinya ya untuk mendemonstrasikan penjelasan di dalam slide supaya terbayang oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat lunak presentasi. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk memanggil PowerPoint. Di dalam slide ini asumsinya adalah shortcut aplikasinya sudah ada di desktop, ya, sehingga kita bisa jalankan aplikasinya dari desktop dengan mengklik 2 kali ikonnya. Tapi secara umum biasanya ya setelah kita install aplikasi PowerPoint-nya, itu shortcut-nya tidak tersedia pada desktop. Ya, biasanya dia tersedia pada menu Windows. Ini kelihatan ya menu Windows-nya. Jangan-jangan nggak kelihatan, sebentar. Nah, menu Windows seperti ini. Jadi kalau di desktop itu muncul di desktop itu karena kita buat shortcut-nya. Tapi kalau proses install secara umum, icon itu nggak muncul di desktop. Jadi untuk memanggilnya kita biasanya menggunakan menu ya. Di sini ada PowerPoint atau kita bisa melihat keseluruhan aplikasi. Jadi kalau menunya kebetulan mengaktifkan fitur most used application, maka aplikasi yang sering digunakan seperti PowerPoint ini akan muncul. Tapi kalau tidak muncul, biasanya kita cari ya di grup M atau P ya. Kalau namanya PowerPoint berarti P. Seperti ini di grup P. PowerPoint. Atau kita juga bisa mencari di sini PowerPoint begitu. Ya, itu cara mencarinya. Nah, kemudian selain dari menu ya, kita juga biasanya dari run nih. Cuma ya itu terlalu rumit ya. Jadi biasanya kita hanya menggunakan menu dan pencarian aplikasi saja. Kalau di versi yang lama di sini yang dicari. Nah, selanjutnya ini untuk pencarian kita jalankan. Dan tampilan awalnya seperti ini ya. Tampilan awalnya sama seperti Microsoft Word dan Excel. Jadi ada pilihan apakah kita akan menggunakan blank template atau template yang sudah disiapkan oleh tim Microsoft. Lingkungan kerjanya seperti ini ya, jadi hampir sama kalau bagian atasnya. Di sini ada ribbon, menu ribbon disebutnya ya, menu ribbon. Nah, kemudian ada menu, lalu kemudian ada akses cepat ya. 3 bagian ini serta yang lainnya ini merupakan bentuk umum dari aplikasi yang ada pada Microsoft Office ya. Nah, yang membedakan adalah bagian bawahnya di bawah ribbon. Jadi kalau untuk PowerPoint itu di sebelah kiri ini ada indikator halaman slide yang aktif. Kita bisa sembunyikan dengan menggeser frame-nya atau pembatasnya. Kemudian ada lagi bagian untuk desainnya. Desain ini konsepnya what you see, what you get lagi ya. Jadi apa yang kita rancang di sini tampilannya akan seperti itu. Lalu kemudian di bagian bawah ya status halaman dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita untuk mengetahui misalnya ya sudah berapa slide yang kita buat. Lalu kemudian kalau ingin kita tampilkan notes-nya kita tinggal klik di sini.
Lalu kalau misalnya kita mau tayangkan, tinggal kita klik di sini sekalipun ada shortcut ya, yang lebih praktis. Nah, untuk membuat slide, tidak semua orang mungkin paham ya, sehingga screen tips seperti ini sangat membantu ya. Jadi ada banyak sekali icon pada menu ribbon yang tersedia, tapi mungkin kita tidak tahu ya fungsinya apa. Nah, fungsi dari screen tip itu adalah memberikan informasi tentang ini menu apa, diaksesnya dengan menggunakan shortcut apa, dan kegunaannya untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu ini shortcutnya pakai apa sih, kita bisa lihat dari screen tip. Tuh ya. Nah, selanjutnya tombol menu dan tanda panah. Terdapat dua jenis tombol menu yang memiliki tanda panah. Ini maksudnya tanda panah ya. Tombol menu dengan tanda panah menyatu saat kursor terarah yang akan menampilkan opsi menu terkait. Jadi nanti kayak apa ya, drop down menu, drop down menu. Jadi menu yang turun ke bawah. Tombol menu dengan tanda panah terpisah saat kursor terarah yang akan langsung mengeksekusi default action dari tombol menu saat diklik atau menampilkan opsi lain saat tanda panahnya diklik. Ya, jadi kita buka dulu ya PowerPoint-nya. Oke, di sini kita pilih blank presentation. Nah, jadi bentuk menu yang tadi disampaikan itu ada yang seperti ini di pinggir dan ada yang di tengah ya. Kalau yang di pinggir jadi seperti ini bentuknya. Kalau yang di tengah dia sub menu ya. Sub menu dia ya. Sebenarnya sih sama saja sih kalau kita mau lihat polanya ya, karena kita milih gitu. Sebenarnya kita milih. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Nah, kemudian keyboardnya. Alt ini untuk menampilkan kombinasi huruf shortcut masing-masing keyboard tabs. Ya. Jadi kalau kita klik Alt, ya, kalau kita klik Alt, itu nanti kombinasi shortcutnya muncul. Misalnya mau tahu shortcut untuk file itu apa, berarti ALTF gitu ya. Nah, itu fungsi alt. Lalu kemudian ada kontrol F1 ini untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon ya. Menyembunyikan dan menampilkan ribbon. Coba ya, sebentar. F1 ALT. Ini keganggu ini ya. Kontrol F1. Nah, begitu. Ditekan lagi kontrol F1, maka dia akan turun. Ditekan lagi kontrol F1, dia akan tersembunyi ya. Seperti itu. Biasanya saya menggunakan kontrol F1 atau menyembunyikannya itu kalau membutuhkan ruang desain yang sangat luas ya. Seperti ini kan lebih luas. Tapi kalau menggunakan monitor 24 inch misalnya, saya kira keberadaan menu ribbon seperti ini tidak terlalu mengganggu karena space-nya besar sekali. Kemudian Ctrl M untuk menambahkan slide kosong, ya, Ctrl K ini untuk menambahkan hyperlink. Ya. Jadi Ctrl M untuk menambah ya, slide kosong, Ctrl K untuk menambahkan hyperlink pada teks ya.
seperti itu. Jadi di blok Ctrl K, ya, nanti kita tulis misalnya HTTP. Oke, kemudian keyboard shortcut untuk daftar yang lebih lengkapnya di sini ya. Lalu kemudian ada F5, ini untuk menayangkan presentasi dari slide pertama. Nah, kalau kita tambahkan shift dulu sebelumnya, ini untuk menayangkan presentasi dari slide yang sedang diedit. Ya. Jadi kalau kita klik F5, maka yang pertama kali adalah misalnya slide judul. Jadi dimanapun kita berada pada slide keberapa, kita kalau tekan F5 itu akan selalu dibawa ke slide pertama. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menekan Shift sebelum F5, maka kita akan mendapatkan tayangan current slide, jadi slide yang sedang disorot gitu ya. Kemudian escape ini untuk mengakhiri presentasi, jadi kayak tadi misalnya udah tayang, keluar itu menekan escape. Sementara Ctrl W ini untuk menutup jendela file Windows dan Q untuk menutup program PowerPoint. Jadi kalau kita klik Ctrl W, nah dia sama seperti ini, ya. Close. Nah, jadi Ctrl W itu sama dengan close. Sementara kalau yang ini Ctrl Q itu untuk keluar dari program PowerPoint. Yang lainnya bisa Alt F4 ya. Ribbon adalah fasilitas berupa sekumpulan menu jalan pintas shortcut ya, jalan pintas itu. Bagian utama dari ribbon adalah ribbon tab yang berisi 8 menu utama. Jadi ini adalah tab sheet ya, atau ribbon tab. Kenapa disebut sheet? Ya seperti Excel gitu ya. Tapi bahasa umumnya adalah tabs. Ya, tabs. Jadi di sini ada 8 tabs. Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, and View. Nah, untuk ribbon tab file, ini isinya seperti ini ya. Kalau kita pilih F, ya, itu isinya seperti ini. Ada home, ya. New untuk membuat slide baru, open membuka slide yang telah dibuat dan tersimpan di storage. Kemudian info ini untuk melihat metadata ya, metadata. Nah, ini metadata. Kita bisa menambahkan metadata, misalnya kita lihat properti lainnya ya. Nah, kita bisa edit di sini. Statusnya apa dia? Misalnya dia data public ya. Statusnya data public. Kategorinya apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan di sini. Jadi info ini metadata. Metadata itu data tentang data ya. Ini untuk memproteksi presentasi ya. Ini lebih cepat dari pilihan yang kemarin. Kemarin kan kita ambilnya dari sini ya. Save as, terus biasanya dari tools ya, general option. Nah ini ada opsi lain untuk proteksi di sini ya. Jadi kita bisa memastikan slide-nya itu read-only. Jadi tidak bisa diedit-edit lagi. Gitu. Atau misalnya kita membatasi aksesnya, gitu ya. Atau kita bisa menambahkan tanda tangan digital. Before you can add signature, you must save the presentation in a form that support digital signatures. Di sini PDF ya, tapi saya nggak tahu ya. Di sini apa harus formatnya itu PDF atau tidak. Oke.
Di sini misalnya created this document, purpose-nya, information misalnya. The certificate you selected can be verified. Ini lebih lanjut ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngotak-ngatik sendiri. Kemudian isunya, kemudian versinya, dan mengelola presentasinya. Ada juga save untuk menyimpan, ya. Kemudian ekspor, mengubah ke bentuk yang lain. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi PowerPoint sekarang ini sudah tidak hanya digunakan untuk kepentingan presentasi, gitu ya. Tetapi juga bisa membuat video dari sini atau animasi GIF. Jadi GIF ini gambar yang bergerak, gitu ya. Dia animasi. Kita bisa membuat paket CD untuk presentasi, membuat handout, dan juga mengubah ke format yang lain. Ini close untuk keluar dari slide kerja kita. Account ini menjelaskan account ini punya siapa dan seterusnya ya. Itu file. Kemudian ini sudah dibahas ya. Nah, selanjutnya adalah menu home. Ya, di menu home ini ada kumpulan menu. Yang pertama clipboard, fungsinya untuk mengelola objek baik teks atau gambar, yang ini ya. Jadi clipboard itu istilah ya kalau misalnya kita nyalin. Nah, salinan itu akan disimpan di clipboard ya, sehingga kita bisa pindahkan salinan itu ke slide yang lain gitu, clipboard. Kemudian ada lagi slide. Ini grup slide. Nah, slide ini fungsinya untuk mengelola lembar, mulai dari membuat hingga menghapus lembarnya. Kemudian ada font untuk mengatur format huruf, paragraf untuk mengatur format pengetikan teksnya seperti apa ya. Kalau dilihat dari ikonnya kita tahu ini hampir sama seperti aplikasi Office yang lainnya. Ada beberapa yang berbeda, nanti kita lihat. Kemudian drawing, ini fungsinya untuk membuat objek berupa garis atau bidang, lalu editing untuk menyunting objek baik teks ataupun gambar. Menu insert, ya di sini ada slide yang fungsinya untuk mengedit tampilan atau light slide. Kemudian table, fungsinya untuk membuat tabel. Ini sama seperti Excel dan Windows ya, Word pengalamannya. Jadi kita bisa menyisipkan tabel berdasarkan matrik tertentu, kolom dan barisnya berapa gitu ya, atau secara manual atau dengan sisipan Excel. Image ini untuk menyisipkan gambar, lalu kemudian illustration, ya, illustration. Yang ini save, icon, 3D models dan seterusnya untuk menambahkan objek berupa gambar. Ini membuat tampilannya lebih menarik ya. Visualisasi dilakukan dengan memanfaatkan menu illustration. Sebagaimana namanya ya, dia untuk mengilustrasikan sesuatu. Kemudian adds in, fungsinya untuk menambah plugin yang ini. Tambahan atau aplikasi tambahan. Jadi mungkin ada keterbatasan ya. Excel untuk melakukan PowerPoint untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bisa tambahkan add-ins dari Microsoft atau dari partai ketiga agar supaya ada fungsi yang membantu pekerjaan kita. Link, fungsinya untuk memasukkan tautan, ya, mulai dari berkas, kemudian lain sebagainya ya, bisa kita tambahkan. Nah, komen ini untuk menambahkan komentar untuk setiap slide. Aduh, maaf ya, tadi malam gadang ini. Teks, fungsinya untuk memasukkan text box, header atau footer,
word art ya, tanggal dan waktu dan objek link table. Simbol kalau misalnya kita ingin menambahkan apa ya, kalau di dalam rumus tertentu kan suka ada misalnya alfa, beta dan seterusnya. Atau misalnya ada lebih besar, lebih kecil dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan simbol. Media ini untuk menambahkan video atau rekaman video. Untuk temanya transisi, untuk pengaturan bagaimana transisi slide satu ke slide yang lain. Ini lebih enaknya kita praktikkan ya. Untuk animation ini setiap objek yang kita tambahkan ke slide itu kita bisa tambahkan animasinya. Kita bisa buat si objeknya itu bergerak, objeknya itu menghilang dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk animation pen ini untuk menyusun apa namanya, menyusun animasinya ya, dalam pengertian begini, animasi satu itu dieksekusinya pertama kali, animasi kedua dieksekusi berikutnya dengan ketentuan melanjutkan atau harus harus diklik dulu atau melanjutkan. Lalu kemudian advanced animation digunakan untuk memberikan efek tambahan pada transisi objek dan seterusnya. Nanti kita praktikan. Slideshow, ini start slideshow untuk mengatur permulaan slide yang akan ditampilkan. Yang ini ya, jadi bisa from beginning, from current slide. Yang from beginning ini dengan F5, from current slide itu dengan tambahan shift, ya, shift F5. Lalu kemudian ada setup. Oh, di slideshow ini ada present online dan lain sebagainya ya. Kemudian setup ini digunakan untuk pengaturan tampilan presentasi dengan pilihan manual atau otomatis. Gitu. Kemudian di sini juga ada record slideshow. Hasil akhirnya biasanya video kalau record ya. Dan terakhir monitor digunakan untuk mengatur resolusi pada layar penampil presentasi. Nah, review ini kegunaannya untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Misalnya proofing digunakan untuk pengecekan ejaan, apakah ada ejaan yang tidak baku, gitu ya. Accessibility digunakan untuk memastikan dokumen kita mudah untuk dibaca dan diedit bagi semua kalangan. Insights ini digunakan untuk melakukan pencarian terhadap kata dari sebuah tulisan yang ada pada dokumen. Insights ya. Kemudian comment, di sini insights yang ini ya. Comment digunakan untuk memberikan komentar pada satu bagian teks, tetapi tidak akan tercetak. Komen ini biasanya di bawah, ya. Tapi nanti kita lihat. Saya jarang menggunakannya. Compare digunakan untuk membandingkan dan mengkombinasikan beberapa file presentasi, gitu ya. Ini kayak plagiasi gitu ya, plagiasi detektor gitu kali. Saya belum pernah menggunakan ini ya. Kemudian untuk view ini ada presentation view, digunakan untuk pengaturan tampilan slide dan pembuatan slide master. Nanti kita akan coba jelaskan bagaimana pembuatannya dan untuk apa. Show height digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris dan titik-titik bantu. Jadi kayak misalnya foto ya, kalau kita memotretin tuh biasanya kita bisa munculkan garis bantunya untuk memastikan posisi objek yang mau dipoto itu berada di tengah atau tidak. Kemudian zoom digunakan untuk mengatur ukuran tampilan pada saat pengeditan. Color atau grayscale untuk mengatur tampilan slide saat pengeditan tetapi tidak mempengaruhi hasil akhir. Window digunakan untuk menampilkan dokumen saat
pengeditan dan makros. Ini sih makros ini lanjutannya. Kalau misalnya kita ingin mengotomatisasi sesuatu, jadi dia pemrograman. Biasanya pengguna spesialis atau programmer yang mengakses makro. Nah, untuk menu tambahan, format tambahan, ketika sebuah objek pada slide diaktifkan dengan klik, maka akan muncul tab tambahan pada deretan ribbon. Contoh, kalau misalnya kita menambahkan save, ya, kalau kita klik save-nya, nanti akan muncul menu yang secara khusus digunakan untuk mengatur save tersebut. Tab tambahan tersebut berfungsi untuk mengatur format objek yang sedang aktif, gitu ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita sisipkan save, nah dia ada save format gitu, itu menu tambahan. Itu ya, itu pengenalan menu-menunya. Selanjutnya membuat file presentasi. Gampang saja ya. Jadi kita memulai dari blank presentasi atau by template. Cara menyimpannya sama seperti Excel dan Word. Ini samalah penjelasannya. Open juga sama, insert slide. Nah, insert slide itu ada dua ya. Ada yang insert slide tanpa layout, dan ada insert dengan layout. Nah, kalau yang ini insert tanpa layout, ya. Jadi layoutnya mengikuti master. Jadi kalau menurut master, apa namanya, slide yang kedua ini bentuknya seperti ini, dia akan ngasih bentuk seperti itu. Nah, sementara kalau insert slide lanjutan ini di menu home ini ada new slide, ini kita bisa pilih ya. Yang disisipkan itu layoutnya kan seperti apa. Gitu. Delete slide, nah, ini gampang ya. Jadi kalau delete slide, tinggal pilih slide-nya, hapus. Jadi kayak gini ya. Ini kalau mau dihapus, tinggal klik, hapus. Gitu ya. Kalau nggak jadi, diunduh atau Ctrl Z. Gitu ya. Kalau mau menghapus dua, tinggal blok atau pilih ya, gitu. Setelah itu hapus, dikembalikan Ctrl Z, gitu ya. Unduh. Pastikan file Anda telah tersimpan dengan sering menekan tombol X. Nah, itu kalau misalnya auto save-nya nggak diaktifkan, ya. Tapi kalau auto save-nya diaktifkan seperti ini, ya, maka dia akan selalu disimpan. Cuma kalau kita lihat di sini dia disimpannya ke internet ya. Nah, jadi dia auto. Nah, kemudian format standar filenya ada PPTX. Nah, ini untuk komputer PowerPoint 2007 atau yang terbaru. Ini untuk di Windows ya, kalau untuk di Mac OS-nya PowerPoint 2008. Nah, kalau PPTM, ini presentation yang mengandung kode visual basic. Ini PPTM itu garapannya user spesialis yang menguasai bidang informatik atau pemrograman. Nah, kalau PPT dia PowerPoint 2007 sampai 2003. Jadi ini saya kira udah hampir nggak ada yang pakai. Ada lagi PDF, terus XPS, POTX, dan POTM. Ini semua ada kegunaannya ya. Misalnya kalau mau menyimpan template desain, kita pakai POTX. Dan lain sebagainya. Nanti Pak dan Ibu boleh baca. Ya. Nah, untuk ODP ini
Open Document Presentation, aplikasinya biasanya terpasangnya di Linux ya, di Linux ODP. Default tipe file presentasi untuk PowerPoint 2013 ke atas ya, adalah PPTX. Tapi kita boleh menyesuaikan tipe file ini sesuai dengan aplikasi yang akan membukanya nanti. Selanjutnya, melakukan editing sederhana. Oke. Slide berisi text box atau wilayah yang pada slide yang ditutupi oleh garis batas. Text box dapat berisi berbagai item, termasuk teks, gambar, dan grafik. Ada beberapa text box dan berukuran icon kecil yang mewakili perintah tertentu. Gitu. Apa tadi? Text box ya. Biasanya kita text box ini kayak gini ya. Jadi kalau kita new slide, ini text box-nya kita bisa nyisipin tabel, insert chart, dan lain sebagainya. Ini apa ya, gambar bebek atau icon. Nah, atau kita buat sendiri. Ini kan bawaan template ya. Kita bisa sisipin sendiri di sini. Nah, hilang. Insert text box. Nah, kita bisa isi text box ini dengan banyak hal. Gambar gitu. Ya. Tapi gambar ini di luar text box. Di luar text box. Ada beberapa text box seperti insert picture dan slide selanjutnya. Jadi text box yang dimaksud bukan text box yang ini, tapi yang ini. Kalau misalnya insert picture, insert chart, dan lain sebagainya, berarti text box yang ini maksudnya. Tapi ada text box yang lain ya. Nah, ini definisinya harus jelas. Kemudian layout slide berisi kotak format, posisi, dan tempat penampung untuk semua konten yang muncul di slide. PowerPoint menyertakan layout slide bawaan dan bisa diubah untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Begitu, ini layoutnya. Layout standar, jadi layoutnya kalau kita lihat di sini di home ya, lalu di layout di sini ya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Kemudian kita bisa merubah layoutnya dari layout master. Oke, kita sekarang akan membuat master slide dulu ya. Master slide. Kita awali dari kosong dulu. Seperti ini misalnya ya. Kita awali dari kosong dulu. Nah, jadi kenapa kita butuh slide master? Supaya tampilan kita itu kalau misalnya nambah baru seperti ini ya, misalnya nama baru seperti ini, tampilannya akan sama dengan sebelumnya. Sebenarnya nanti ya sama seperti misalnya kalau saya buat seperti ini sudah otomatis ya seperti ini. Nah, ini dibuatnya dengan slide master. Ya. Kita ulang dari awal. Oke. Jadi untuk membuat slide master, di sini ada menu view, ada slide master ya. View, kemudian ada slide master. Kita klik. Nah, ini adalah slide masternya. Jadi ini ada beberapa alternatif ya. Kita sebenarnya bisa pilih ya mau menggunakan layout yang mana. Tapi kalau misalnya kita adalah layoutnya cuma 2 aja, ini tinggal dihapus seperti ini. Ya.
Nah, di sini kita bisa modif ya. Misalnya, oke, kita tambahkan, oh, ini background-nya ya bisa diubah-ubah seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ingin menambah kombinasi, kita bisa tambahkan objek-objek yang lain. Misalnya begini, ini contoh aja ya. Pengaturan shape-nya bisa dari sini, save outline-nya, misalnya kita hilangkan begini, ini kita ganti menjadi putih supaya kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin meletakkan footer di sini atau number, di cover maksudnya, maka kita bisa hapus. Ini kita bisa ubah ya. Nah, begini footernya diletakkan di sini boleh atau di tempat lain juga boleh. Tanggal kalau diperlukan, kalau enggak bisa kita hapus. Nah, bagian berikutnya, nah ini sudah jadi tema ya, sudah jadi tema. Untuk berikutnya kita tambahkan lagi. Seperti ini misalnya ini kita ubah fontnya Arial dan lain sebagainya ya. Tapi kalau tidak ingin dirubah ya udah seperti ini, tinggal kita ubah ininya apa namanya warnanya supaya kelihatan. Nah udah. Misalnya kita mau sisipkan logo. Ya, logo kita mau sisipkan. Gimana ya? Atau udah gini aja dulu ya, yang sederhana. Nah, setelah itu baru kemudian kita apa namanya save ya. Close dulu. Nah, setelah di close otomatis kita mendapatkan desain sesuai desain yang kita ini apa namanya kita buat tadi ya. Ini. Nah, ini kita bisa save current name-nya ya. Sehingga nanti akan muncul di custom. Oke, ini judul presentasi. Penulisnya siapa? Lalu kita buat new slide. Nah, ini otomatis muncul ya. Otomatis muncul. Ini slide 1. Slide kedua. Gitu. Design idea. Ini kalau misalnya kita mau yang lain-lain ya. Boleh kita pilih. Gitu. Oke. Nah, itu fungsi dari slide master. Supaya kita kalau sudah buat slide seperti ini, next slide-nya itu tidak perlu lagi kita sisipkan save. Ini nggak bisa diedit di sini. Jadi kalau mau ngerubah lagi, kita harus masuk ke view, ke slide master.
View slide master. Kalau mau dirubah lagi ya. Oke. Itu master slide. Gampang ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lakukan modifikasi di atas, ini akan berdampak ke keseluruhan. Ya. Coba view, slide master. Jadi kalau kita ngerubah di sini, biasanya akan terjadi perubahan ke yang lainnya. Gitu. Misalnya kita tuliskan seperti ini. Sekarang tanggal 14 ya. Misalnya ya. Biasanya sih berdampak ke bawah ya. Coba kita tempatkan di tempat yang kelihatan. Nah ini ya. Jadi muncul. Jadi kalau kita merubah bagian ini ya, master, maka itu akan berdampak ke keseluruhan. Tapi kalau kita mengubah di bagian sini, itu tidak akan berdampak ke yang lain, apalagi ke atas. Gitu. Inheritance. Jadi bagian yang bawah ini yang disebut master layout, ini mewarisi rancangan pada slide master. Gitu. Gitu ya. Mengganti font di slide master itu sudah tadi ya kita sekilas, tapi ini kan tergantung kepada kita ya minatnya mau menggunakan huruf apa. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah ya di slide master, kemudian kita ubah aja mau menggunakan style yang mana gitu ya. Ada banyak pilihan. Tuh. Gitu. Warnanya, ini kalau warna sih sebenarnya apa namanya ini tidak akan terlalu berdampak di sini ya. Kalau font ini berdampak. Efek ya. Dan seterusnya. Background style tadi udah dibahas ya. Kemudian close ini kalau sudah selesai. Header and footer ini bisa kita tambahkan ya. Di insert di sini ada header and footer. Kita bisa munculkan seperti ini muncul ya di bawah sesuai dengan layoutnya. Yang lainnya footer misalnya. Don't show on title slide. Nah, jadi kalau ini tidak ingin ditampilkan di title slide, kita checklist. Gitu. Nah, ada ya. Yang ini nggak ada karena kita tadi checklist untuk tidak ditampilkan. Dan sudah dihapus juga ya dari bagian title. Coba ya kita buat ada lagi. Tapi ada ya. Di sininya sih ada. Tapi nggak muncul. Oh, ini. Ini kan ada ya. Langsung hilang. Gitu. Kemudian apa lagi? Ini udah ya penerapannya.
menggunakan template. Ya, ini template-nya banyak sekali. Jadi kita bisa memilih template yang ada atau menyimpan yang sudah kita buat ini sebagai template baru. Ya. Kita tinggal save current, misalnya ditulis di sini merah putih. Jadi dia akan muncul di sini ya. Jadi kalau suatu saat kita buat slide baru, ya seperti ini kan masih belum ada template-nya ya. Nah, kita bisa pilih template-nya mau yang mana. Nah, jadi dia pada saat kita keluar, template ini masih bisa kita pakai. Ya. Ini kalau ingin template yang lainnya, tinggal kita pilih aja. Gitu. Jadi template ini membutuhkan kreativitas. Nah, coba ya. Saya ingin memberi waktu kepada Bapak dan Ibu untuk membuat template dengan kreativitas masing-masing ya sebagus mungkin dengan tahapan seperti tadi, view, kemudian slide master, slide master. Nah, di sini Bapak dan Ibu lakukan desainnya. Catatannya seperti yang saya sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu melakukan perubahan di sini, itu akan mempengaruhi bagian bawahnya. Jadi pengaturan di sini pengaturan yang sifatnya umum. Jadi kalau misalnya bagian cover dengan bagian non cover ini ingin memiliki apa namanya objek tertentu, maka kita bisa tambahkan di sini ya. Tapi kalau objek itu muncul hanya pada salah satu layout saja, maka kita letakkan objeknya di sini. Ya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu membuat slide master ya. Nah, seperti biasa nanti hasil pekerjaannya di-share di Drive. Saya bagikan linknya. Sebentar. Saya buat dulu foldernya, folder PPT.